Oke, baik. Hari kami selamat pagi. Hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 2, pembelajaran satu. Jadi, Bapak akan sampaikan beberapa eh, presentasi mengenai pembelajaranmu mulai pembelajaran satu sampai pembelajaran 4 nanti ya. Mari kita lihat sama-sama, dibuka bukunya halaman 40. Halaman 40 ya. Oke. Halaman 44. Halaman 44. Ya. Ya, oke. Sebentar ya. Bisa dilihat? Ya. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran 2, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Perhatikan aja dulu ya anak di kami sekalian, nanti kamu tuliskan, nanti saya kirim bentuk PDF agar dituliskan di rumah. Jadi, yang kamu pelajari di subtema 2, yang pertama adalah mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI. Apa PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi, kalau dia kalimat efektif, dia minimal memiliki namanya, sorry, subjek. Pernah dengar kata subjek? Ya, pernah dengar? Pernah ya? Oke, subjek, lalu predikat, objek, dan keterangan. Nah, kita lihat contohnya. Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Jadi, Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta itu adalah subjek, lalu memproklamasikan adalah predikat, kemerdekaan Indonesia adalah objek, dan di Jakarta keterangan. Jadi kalau predikat ini biasanya kata kerja ya. Contohnya, ibu memasak di dapur, memasak nasi di dapur. Mana mana di situ apanya? Mana di situ subjeknya? Ibu. Oke, ibu. 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 Sorry. Sebentar ya, saya buat dulu ininya biar kalian tahu. Ibu memasak nasi di dapur. Mana subjek? Ibu. Lalu predikat mana? Ini predikat. Lalu ini nasi objek dan di dapur keterangan. Jadi ibu ini kalau subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan ya. Subjek yang melakukan pekerjaan, memasak atau predikat itu adalah pekerjaan atau kata kerja. Nasi adalah objek atau apa yang akan dikerjakan. Lalu di dapur itu keterangan tempat di mana dikerjakan atau keterangan waktu, siang siang hari, malam hari, itu juga keterangannya. Oke, sampai sini bisa saya pahami. Jadi kalimat efektif itu harus minimal punya subjek dan predikat. Jadi kalau kalimat efektif tidak ada kalimat yang tidak ada subjek dan predikatnya, maka tidak
merupakan kalimat efektif. Sampai sini paham? Paham? Jadi sesuai dengan susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Ayo, mana? Ini kalimatnya. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Mana di situ subjek? Hah? Apa? TKR, ya. TKR. TKR sebagai subjek. Ini subjek ya, ini subjek. Sebentar, ini subjek. Lalu Holland Ido, subjeknya yang mana? TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat. Jadi TKR dan rakyat itulah subjek. Lalu melancarkan sebagai apa? Predikat karena dia kata kerja melancarkan. Lalu mana objeknya? Eh, serangan, melancarkan serangannya ini objek. Apa yang dilancarkan? Serangan. Lalu keterangannya mana? Ya, markas sekutu, ke markas sekutu. Ini adalah keterangan apa? Tempat, waktu atau sifat? Tempat ya, keterangan tempat. Beberapa kali ini sebagai tambahan saja nih ya. Jadi, apakah termasuk kalimat efektif ini? Ya, jadi subjek tadi TKR dan rakyat, predikat melancarkan, serangan itu objek, ke markas sekutu adalah keterangan tempat. Oke, kita lanjutkan. Baik, itu untuk bahasa Indonesia. Sekarang masuk ke IPS. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan, bukan semata-mata langsung merdeka kita, tapi tetap setelah itu datang bangsa asing untuk menguasai Indonesia. Dan perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi tujuannya bukan lagi merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bisa dipahami ya? Sebelum tanggal 17 Agustus 45, kita berjuang untuk kemerdekaan kita, untuk merebut kemerdekaan supaya kita terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing, bangsa Belanda. Namun setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 45, tetap ada bangsa asing datang untuk menguasai Indonesia. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Jadi kalau dulu sebelum merdeka, kita perjuangannya bersifat kedaerahan ya. Contohnya bagaimana? Ya, Sisingamangaraja di daerah Batak, Tuanku Imam Bonjol di daerah Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di daerah Jawa, baru Cut Nyadin di daerah Aceh dan sebagainya. Namun setelah adanya proklamasi kemerdekaan tahun tanggal 17 Agustus 45, ada lagi pengaruh bangsa asing untuk kembali menguasai, itu tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Oke, selanjutnya. Nah, pertempuran-pertempuran apa yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Itu ada beberapa ya. Di bukumu yang pertama halaman 45. Halaman 45 itu pertempuran apa yang ada? Ya, Surabaya. Ada lagi nih. Selain Surabaya, yang berikutnya ada Medan. Iya, Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Pertempuran Ambarawa di Kota Semarang. Bandung Lautan Api di Kota Bandung. Pertempuran Surabaya di Jawa Timur. Nah, masih banyak lagi ya. Ada pertempuran-pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nanti kalau ditanya, tuliskan beberapa atau tuliskan 5 pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, nanti kami tuliskan saja ya. Lalu
Kita masuk ke IPA. Nah, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, apa itu namanya menyesuaikan diri? Adapta, adaptasi. Sudah kita pelajari kemarin adaptasi. Apa itu adaptasi? Yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Jadi hewan itu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Lalu yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nanti kita lihat sama-sama apa saja contoh hewan yang beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja hewan yang mengatasi atau yang beradaptasi untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Lalu apa saja hewan yang beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Sampai sini bisa dipahami adik kami? Oke, kita lanjutkan. Nah ini penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Jadi ada hewan yang beradaptasi terhadap jenis makanannya, yaitu buaya. Buaya itu karena makan daging, maka memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam makan daging. Ya, nggak mungkin lah buaya ini makanannya daging, giginya tidak ada yang tajam, semua giginya gigi tumpul. Bodoh mengangkat daging gimana? Tidak. Maka pakai adaptasinya adalah memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam. Oke. Kemudian, nah ini juga terhadap jenis makanan. Bebek diciptakan Tuhan itu memiliki paru pemakan cacing berbentuk lebar, ya, dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Jadi ini penyesuaian bentuk paru ya. Tadi penyesuaian bentuk struktur giginya, sekarang bentuk paru. Selanjutnya, penyesuaian bentuk kaki. Nah, ini burung apa ini? Ya, burung elang itu kan menangkap mangsanya itu kan menangkap makanannya kan melalui kakinya kan? Iya, memangsa melalui kakinya yang eh, sangat kokoh. Jadi mencengkram mangsa dan merobek makanannya. Ada paruhnya yang tajam dan kakinya atau ya kakinya yang kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Biasanya ini nangkap-nangkap apa? Ular, apalagi ayam dan sebagainya. Ya. Lalu penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Nah, bentuk mulut pada serangga memiliki apa ini? Memiliki mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapat nektar yang terletak dalam bunga. Nektar itu apa? Madu. Oke, lanjut ya. Ya, ini pelajaran 2. Baik, meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Oke, salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Benar itu? Benarkah kerjasama menerapkan persatuan dan kesatuan? Benar ya. Manfaatnya apa? Manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan dan memperkuat semangat persatuan. Oke, nanti bisa kamu tuliskan saja. Pola lantai ini udah kita pelajari kemarin. Lanjut melengkapi peta pikiran ini juga sudah menggunakan kalimat efektif. Nah, ini makanya kemarin saya bilang membuat peta pikiran atau membuat pertanyaan itu menggunakan kalimat efektif. Ada subjek, ada predikat, ada objek dan keterangan. Sudah? Itu kalimat efektif ya. Selanjutnya ini cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Gambar apa ini? Unta. Apa sorry. Apa yang ini? Apa namanya yang agak menonjol ini? Apa namanya? Punuk, namanya punuk ya, punuk. Ini punuk. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Jadi unta ini kalau ketemu air bisa meminum atau mengambil air
masuk dalam tubuhnya? Bisa sangat banyak sekali. Sebagai apa? Sebagai cadangan makanan. Jadi disimpannya dalam punuknya. Jadi kalau punuknya ini besar, berarti banyaklah di situ cadangan makanan. Jadi unta ini bisa bertahan hidup di gurun ya karena itu, karena ada cadangan makanannya dalam bentuk punuknya itu. Bisa dipahami ya? Jadi dia bisa hidup di daerah ekstrim, daerah yang sangat kering. Karena apa? Karena ada punuknya yang merupakan cadangan makanan. Oke. Lalu ini apa? Beruang kutub, ya kan? Ya, beruang kutub ini hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase. Ini rambut putihnya ini sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Karena sama-sama putih ya, sama-sama putih, sama-sama dengan salju kan gitu. Dan memiliki lapisan lemak di bawah kulitnya untuk bertahan di suhu dingin. Ya, biasanya kalau dia musim dingin, ini beruang kutub ini akan apa namanya? Akan berhibernasi dia, mau hidup sepanjang tahun. Ya, oke, lanjut. Ini apa ini? Bunglon ya. Bunglon ini memiliki kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Kemampuan iya merubah warnanya sesuai dengan tempat lingkungannya ya. Untuk apa itu? Tujuannya itu apa? Untuk iya melindungi diri dari mangsa ya. Ya, kalau dia jumpa rumput ya warna apa? Warna hijau. Kalau dia di pohon warna apa? Ya warna pohon itu. Ya, itu dia beradaptasi, menyesuaikan diri untuk melindungi diri dari mangsa. Lanjut, ikan buntal. Pernah lihat ikan buntal? Ya, ini kalau dia ada mangsa atau ada yang mau mengganggunya, dia akan seperti ini, menjadi seperti buntal, berarti bola, yang sepanjang tubuhnya ini atau sekeliling tubuhnya ada duri-duri, ya, yang beracun loh. Ini kalau dimakan beracun ini, ya. Oke, lanjutkan ya. Pelajaran 4. Membuat peta pikiran. Nah, ini sudah nggak perlu lagi ya. Pokoknya kalau membuat peta pikiran, baca dengan cermat teksnya, lalu buat kata tanya 5W plus 1H, lalu setelah kamu buat pertanyaannya, lalu kamu jawab menggunakan kata tanya yang diminta. Oke, sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Oke, perhatikan dulu ini. Lagi ngapain mereka? Ya, memberikan sumbangan kan? Ada yang memberikan sumbangan berbentuk uang, ada yang memberikan sumbangan berbentuk apa? Berbentuk pakaian, mainan, buku. Nah, itu termasuk apa itu? Termasuk contoh sikap rela ya, kamu kalau kamu menyisihkan uang sakumu untuk membantu yang susah, membantu atau menyisihkan buku-bukumu yang tidak pakai lagi, menyumbangkan pakaianmu dan mainanmu, itu termasuk rela berkorban. Oke, sampai situ adik kami pembelajaran 4 ya, sampai situ. Ada yang mau bertanya? Ya, coba kita buka bukunya halaman 40 50 50 63. Sudah? Inilah termasuk ada di situ pertempuran Ambarawa, termasuklah ini apa namanya pertempuran-pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu halaman 69,
Halaman 69. Oke. Baik. Tugasmu di rumah halaman 67. Halaman 67. Sudah? Sudah dilihat halaman 67? Oke, halaman 67 kamu kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nomor 6. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks daripada pertempuran Ambarah, ya. Kamu menjawab pertanyaan halaman 67 dan 68 nomor 1 sampai nomor 6 berdasarkan teks halaman 65 dan 66. Bisa ya? Bisa. Kemudian halaman 69 kamu baca mengenai hiena, ya. Coba dulu kita bacakan sebentar yuk. Siapa yang bisa membacakan? Bisa Laura bacakan halaman 69. Silakan. Dokter, Dokter Sarah Benson dari University of Saint Andrews. Dokter Sarah Benson Amram dari University of Saint Andrews. Oke, sambung Messi. Hiena akan tahu NASA? Tahu NASA? NASA NASA itu adalah Badan Antariksa Nasionalnya negara Amerika Serikat. Jadi yang sudah pernah mengirimkan apa namanya? Mengirimkan orang ke bulan, nah itu NASA namanya. Orang itu yang mengirimkan manusia yang pertama ke bulan, ya, ya, NASA. Kalau Indonesia namanya apa ya? Lapan, Lapan kalau nggak salah Indonesia, Lapan, Lembaga Antariksa Antariksa, saya lupa kepanjangannya, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Mungkin seperti itu ya, apa lupa. Pokoknya kalau untuk Badan Antariksa Indonesia namanya Lapan, kalau di Amerika Serikat namanya NASA. Oke, ternyata hewan yang paling pintar di dunia adalah hiena. Mereka kalau
Mereka kalau dalam keadaan sulit pasti akan bisa memanggil teman mereka dan dapat mengganggu atau mempertahankan diri atau wilayahnya dengan cara bergerombol ya. Jadi yang paling pintar di dunia hewan adalah hiena. Oke, nanti bisa kamu baca lagi apanya teks mengenai hiena. Lalu nanti kamu tuliskan di rumah beberapa cara adaptasi. Yang pertama itu halaman 71 kamuflase, contohnya belalang sembah, mimikri tadi sudah ada yaitu si bunglon. Lalu yang ketiga autotomi. Ah, pernah dengar autotomi? Pernah ya? Pernah lihat cecak, cicak? Pernah kamu tangkap dia? Kalau kamu tangkap dia pasti ekornya putus, ya. Pasti ekornya putus. Nah, itu namanya autotomi untuk melepas bagian tubuhnya untuk melindungi dirinya. Lalu yang berikutnya menggulungkan diri, namanya terenggiling. Pernah lihat terenggiling? Nanti dia menggulungkan diri seperti bola, iya, seperti bola ya. Lalu tugasmu di rumah, tadi tuliskan nomor 1, 2, 3, 4. Lalu cumi-cumi, walang sangit, dan siput bagaimana mereka menyusukan diri. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kamu tugasmu di rumah mencari bagaimana cumi-cumi, walang sangit, dan siput menyesuaikan dirinya. Kalau tadi cicak autotomi, kalau dia belalang sembah dengan cara apa namanya kamuflase, mimikri itu padang bunglon dan cecak itu dengan cara autotomi. Nah, bagaimana kalau apa namanya cumi-cumi lalu walang sangit dan siput? Bagaimana mereka menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Apakah mereka makan orang atau bagaimana? Itu tugasmu di rumah. Oke? Ada berapa? Ada berapa tugasmu? Ada berapa tugasmu? Yaitu yang pertama Pak, pertama menjawab pertanyaan halaman 67, nomor 1 sampai nomor 6 itu dari apa? Dari teks yang mengenai pertempuran Ambarawa dan menentukan adaptasi iya, penyesuaian diri daripada hewan cumi-cumi, walang sangit dan siput. Oke, nanti di kami bisa bisa. Nah, nanti yang saya sampaikan tadi akan saya kirimkan melalui PDF ke grup kita. Lalu nanti pembelajaran selanjutnya kita masuk pembelajaran 4 mengenai perjanjian Linggarjati, Rumroyen, Koperasi Meja Bundar, dan Rempil sebagai salah satu cara diplomasi daripada pemerintah. Jadi kalau setelah merdeka ada namanya pertempuran tadi Ambarawa, Medan Area, Surabaya dan sebagainya. Ditambah lagi ada dengan cara-cara diplomasi. Ya, apa saja itu? Ya tadi Rempil, Linggarjati, kemudian Rumroyen, Koperasi Meja Bundar dan sebagainya. Sebagai cara tidak mengangkat senjata, melainkan melalui cara diplomasi. Oke, ini kami. Sampai jumpa. Bisa dipahami kan? Oke, baik. Demikian di kami pembelajaran kita pada hari ini. Besok jangan lupa ya di kami. Besok ngapain kita? Besok ngapain kita? Ulangan matematika. Ulangan matematika. Ya, jangan lupa ya, setelah pembelajaran agama selesai, kita ulangan matematika. Oke, adik kami sampai jumpa. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, sehat, dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Oke, coba dulu aktifkan semua videonya. Oke, bye-bye. Oke, baik.